Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 6 dengan materi 2 yang berjudul Lapangan dan Penggolongan Hukum. Saya Ahmad Hendri Nasuha akan menjelaskan tentang hukum publik dan hukum private. Hukum publik sendiri adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antara lembaga-lembaga negara itu sendiri. Hukum private sendiri adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat yang bersifat pribadi dan tidak langsung. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cabang hukum publik. Yang pertama adalah hukum tata negara, yaitu cabang dari ilmu hukum yang mempelajari dan mengatur struktur, fungsi, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara termasuk hak dan kewajiban warga negara dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua adalah hukum administrasi negara, adalah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Yang selanjutnya adalah hukum pidana, adalah ilmu hukum yang mempelajari cara mengatur perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang, sanksi atau hukuman bagi pelaku pelanggaran tersebut. Yang keempat adalah hukum internasional, adalah ilmu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, serta dalam perkembangan modern. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cabang hukum privat. Yang pertama adalah hukum perdata, adalah cabang dari hukum privat yang mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah hukum dagang, adalah ilmu hukum yang mempelajari tentang hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan, industri, dan usaha antara para pelaku ekonomi. Cukup sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revaldo Calvin Kareva, NIM 047. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum material, yaitu aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta menentukan perbuatan yang boleh atau dilarang. Nah, hukum material terbagi menjadi dua subbagian, yaitu yang pertama ada hukum pidana, yaitu hukum pidana adalah mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Sementara yang kedua adalah hukum perdata. Ini mengatur tentang hubungan antara individu tentang hak dan kewajiban pribadi. Selanjutnya kitab atau undang-undang yang mengatur dalam hukum pidana, yaitu ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya ada undang-undang pidana khusus seperti undang-undang narkotika, undang-undang korupsi, dan undang-undang terorisme. Selanjutnya ada hukum perdata. Undang-undang yang mengatur adalah KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terus ada undang-undang khusus di bidang perdata, misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang hak cipta, dan undang-undang perdagangan. Selanjutnya ada contoh dari hukum pidana, yaitu ada pidana pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada hukum perdata. Ini contohnya seperti perjanjian, warisan, dan perkawinan. Terus penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya yang kedua ada hukum formil atau hukum acara. Pengertiannya yaitu aturan tentang cara mempertahankan, menegakkan, dan melaksanakan hukum material melalui peradilan. Hukum formil atau acara ini terbagi menjadi dua subbagian. Yang pertama ada hukum acara pidana, yaitu tata cara penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana. Terus ada hukum acara perdata, yaitu tata cara penggugatan, pembuktian, dan putusan perkara perdata. Sebenarnya ada kitab atau undang-undang yang mengatur. Pertama ada hukum acara pidana, yaitu ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua ada hukum acara perdata. Ini contohnya ada HIR atau Hersian Inland Reglement untuk bagian Jawa dan bagian Madura. Sementara di bagian luar Jawa dan luar Madura ada RBG atau Reglement Buiten Ngewesten. Terus ada Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Keputusan Kehakiman, ada Undang-Undang Peradilan Perdata tertentu.
Contohnya ini ada acara pidana yaitu proses penyelidikan kasus pembunuhan. Yang kedua ada acara perdata seperti gugatan sengketa tanah di pengadilan. Nah, supaya teman-teman lebih paham, saya akan kasih analoginya. Jadi analoginya seperti pertandingan sepak bola. Nah, hukum material adalah aturan main, boleh menendang bola, tidak boleh handsball, dan jika melanggar ada hukumannya seperti kartu kuning atau kartu merah. Sementara hukum formil ini adalah prosedur pertandingannya, seperti wasit meniup peluit, memberi kartu, dan mengatur jalannya pertandingan. Jadi material adalah isi larangan atau perintah, sementara formil cara aturan itu ditegakkan di lapangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiantika Rahmania. Di sini saya akan menjelaskan hukum menurut sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa atau dwingenrecht adalah hukum yang sifatnya memaksa dan tidak boleh dikesampingkan oleh kehendak para pihak yang mengikatnya. Yang kedua, hukum yang mengatur atau unvollenrecht, yaitu aturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama, hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang masih berlaku saat ini atau berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Yang kedua, hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan untuk berlaku di masa depan, belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan resmi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Maura Olivia Azahra. Di sini saya akan menjelaskan hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Hukum yang dikodifikasi antara lain seperti KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Sedangkan hukum yang tidak tertulis antara lain seperti hukum adat, norma yang ada di masyarakat yang menjadi kebiasaan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naizia Irvata dengan akhir NIM 123. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman saya, selanjutnya ada hukum menurut sumbernya. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kebiasaan atau adat, yang ketiga ada traktat atau perjanjian internasional, yang keempat ada jurisprudensi atau kepastian hakim yang mengikat. Nah, selanjutnya ada hukum menurut sistem. Yang pertama ada civil law atau Eropa kontinental yang berbasis pada undang-undang tertulis dan kodifikasi hukum yang mengutamakan kepastian hukum dengan hakim yang berperan sebagai penegak undang-undang. Sebaliknya, common law atau Anglo-Saxon berbasis pada putusan pengadilan sebelumnya yang bersifat mengikat, doktrin stare decisis, sehingga hukum berkembang melalui keputusan hakim yang bersifat lebih fleksibel. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.